katanya, bukan kata hurufnya gitu, bukan kata hurufnya. Tadi kan suku katanya. Kemudian wabil af'ali dengan pekerjaan yang banyak serta terus menerus tadi. Af'alnya banyak, mutawaliyatin terus menerus. Kasalasin harokatin 3 gerakan, wabil harokatin mufritotin 1 gerakan tapi melangkah ya, menguatkan dengan yang tadi ya. Jadi dengan pekerjaan yang banyak serta terus menerus, 3 gerakan atau 3 kali menggaruk atau 3 kali atau 1 kali tapi melompat. Kemudian yang berikutnya, dengan sekali gerakan yang berlebihan atau melompat tadi, menggerakkan seluruh badan tanpa sebab udzur syar'i. Nah ini gerakan-gerakan badan perlu kita jaga juga ketika sholat. Jangan sampai terjadi. Contoh, 3 gerakan yang sering dikerjakan orang, misalnya menggerakkan kepala dan kedua tangan, mengusap telinga. Kadang-kadang ada orang yang sholat itu usap sana, usap sini gitu kan. Oh. Tapi kalau lihat di Arab itu orang-orang Arab memang kadang-kadang tangan tuh hampir nggak pandai bergerak. Ada yang model begitu. Anak sholat itu. Jadi ada kerjaan-kerjaan lain gitu. Nah, walaupun kelihatannya ringan, kalau mutalawiyatin, kalau di sini gerakannya mutawaliyah tadi atau terus menerus itu membatalkan. Nah, kata fikih memang begitu. Nah, contohnya, kecuali katanya menyapu telinga terus ke hidung, misalnya sekali jalan. Nah, dari telinga banyak ke hidung atau dari itu ke sini dinyapu sekali jalan gitu istilahnya, itu enggak membatalkan katanya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul nanti permasalahan contoh begini. Habis berwudu kan sunnahnya tidak dilap. Muncul bagaimana kalau tidak dilap ya akhirnya nanti terasa air mengalir, terasa dingin atau terasa gatal, mengakibatkan gerakan. Nah, jadi muncul pendapat yang kedua, kalau dengan tidak dilapnya nanti terasa terlalu dingin atau terasa gatalnya air banyak ngalir di muka kita atau di anggota badan terutama muka umpamanya. Dan akibatnya tadi kan ada gerakan, kita banyak gerakan ngusap-ngusap itu. Itu juga mengatakan ya tidak mengapa, tidak menghilangkan kesunahan kalaupun dilap katanya. Kalau enggak dilap berarti nanti bisa menghilangkan kehusuan, bahkan bisa membatalkan sholat karena banyak gerakan kita membersihkan atau mengelap rasa dinginnya air yang ada di wajah kita. Kemudian wabijiajatin rukniyin fi'liyin, dengan menambah rukun fi'li. Wabil harokatil wahidatil lila'bin wabil akin wasyurbin ila inasiyah. Ada lagi hal yang membatalkan sholat adalah dengan menambah rukun fi'li. Pekerjaan dengan sengaja, rukun fi'li, rukun gerakan, rukun pekerjaan. Rukun sholat itu kan ada 3 ya, kebagi 3 gitu. Ada rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li, gerakan. Nambah gerakan, rukun fi'li. Contohnya, ruku 2 kali atau sholat asar 5 rakaat. Bukan karena lupa. Ila inasya, kecuali kalau lupa. Kalau lupa, ya enggak membatalkan. Tapi nanti ada sujud sahwi nantinya. Jadi para jamaah, berarti di sini katakan, nambah rukun fi'li contohnya ruku 2 kali. Ya, bukan ada orang yang tidak paham karena ada sujud tilawah itu yang kemarin kita bahas, sujud tilawah. Itu bukan nambah, memang karena dianjurkan, disunahkan untuk sujud. Sujud seperti itu bukan sujudnya berarti nambah. Jadi sujudnya di rakaat itu bukan 2 kali,
Tapi justru 3 kali katanya bukan. Karena itu memang diperintahkan. Ini misalnya rukunya 2 kali. Kayak sholat apa yang rukunya 2 kali. Kalau sholat gerhana kan ruku 2 kali. Itu mah tidak membatalkan karena memang ada aturannya gitu. Nah, jadi jarang memang terjadi masa menambah rukun gitu, rukun pilih. Nah, kemudian berikutnya dengan sekali gerakan karena bermain-main. Kaharokatil wahidati lil'abi. Umpamanya gerakannya satu tapi main. Misalnya dalam sholat pas kebetulan ada apa kita lalu dimainkan sholat kita. Gerakan kita hanya sekali tapi memainkan sesuatu barang. Itu juga walaupun jarang terjadi. Andai kata kadang-kadang kalau anak-anak kan sholat tapi kadang-kadang main. Nah, baru ingatkan oleh kita ke anak kita, jangan dibiarkan anak-anak kita. Wabil aki wasyurbi, makan dan minum. Apa yang dimaksud makan dan minum di sini? Masa iya bawa-bawa sedang sholat bawa air mineral gitu, atau mungkin bawa pisang goreng, bakwan misalnya, nggak mungkin kan? Yang dimaksud surbi wana wal akli di sini, makan dan minum di sini bukan berarti bawa nasi ke tempat sholat, bawa air minum ke tempat sholat. Nah, makanya ada dalam wudhu itu sunnah berkumur-kumur. Tujuan berkumur-kumur diantaranya selain menjadikan hukum sunnah adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada. Bahkan disunahkan pula setelah sholat adalah nyungkil tahlil. Tahlil itu nyungkil, Pak. Tahlil nyungkil itu sunnah itu. Jangan dianggap sepele oleh kita. Nah, apalah artinya nyungkil sisa makanan? Padahal itu disunahkan. Nah, kemudian ketika berwudu berkumur-kumur. Supaya apa? Supaya waktu melaksanakan sholat tidak ada lagi sisa-sisa makanan. Khawatir sisa makanan yang ada di mulut kita termakan, tertelan oleh kita. Itu yang dimaksud di sini bil akli wasyurbi, makan, minum artinya. Nah, umpamanya nih habis minum masih ada sisa air di sini ketelan oleh kita. Umpamanya, makanya kalau umpamanya mau sholat, kalau sebelum sholat minum, jangan minum air yang berasa. Atau umpamanya kita terburu-buru sholat, habis berbuka puasa enggak diminum air putih lagi, masih ada terasa apa? Manis, misalnya susu. Lalu sholat, campurlah rasa manis susu tadi dengan air liur kita. Lalu air liur kita telan. Kalau menelan air liur tidak batal. Menelan air liur yang ada dalam mulut tidak batal, sholat tidak batal. Tapi kalau menelan air liur yang udah campur ada rasa manis susu sebelum sholat, itu batalnya bukan air liurnya, karena rasa manis susu lah yang menjadikan batal sholat kita. Nah, jadi makanya ada apa lagi? Di antaranya ini siwak. Siwak itu kan untuk membersihkan juga. Untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih ada nempel dengan digosok tadi dengan siwak kayu arok itu jadi bersihlah dia. Selain daripada hikmahnya adalah menjadikan kuat gigi dan menjadikan pula bersihnya itu, putihnya itu gigi. Siwak itu. Sehingga Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummatil amaratun bisiwak. Kalau tidak akan beratkan umatku, akan kuwajibkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat atau ketika mau berwudu. Tapi Nabi enggak mewajibkan, hanya sunnah saja. Kan memang berat bersiwak itu. Jadi kembali para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud aklun wasurbun tadi makan dan minum bukan berarti makan makanan yang memang dibawa, tapi yang ada pada mulut kita. Apabila ternyata masih ada jempil sedikit, hati-hati. Jangan sampai boro-boro ditelan. Tertelan pun jangan. Apalagi ditelan sengaja. Misalnya rasa ada masih pedas nih kayaknya nih. Akhirnya ditelan oleh kita. Yang nyisa tadi nyilip di gigi tadi. Ditelan. Itu membatalkan.
Yang dimaksud makan tuh di situ. Nah, kamu minum juga tadi gitu kan. Minum ada rasa apa saja. Rasa manis, rasa asam, rasa asin misalnya. Lalu kita air ludahnya ditelan, kita membatalkan. Karena ada rasa tadi. Makanya bagaimana kalau hanya air ludah tok yang tidak ada apa-apanya, biarpun banyak nggak batal. Kecuali kalau sudah keluar Pak Yos, sudah keluar gitu. Jilat lagi oleh kita misalnya. Atau ada rasa. Karena ini memang kan namanya memasukkan, membatalkan sholat, membatalkan puasa, memasukkan. Kalau ludah kan sudah di sini memang di tempatnya. Tapi kalau begitu keluar tuh. Apa itu? Cendol. Udah keluar, dimasukkan lagi, batal tuh. Sholatnya batal, puasanya pun batal. Kenapa? Karena dia kan dahak itu di sini tempatnya. Ketika kita batuk, keluarlah dia. Sudah keluar, dimasukkan lagi, batal itu. Sholat batal dan puasanya pun batal. Nah, makanya kalau air ludah tadi bagaimana? Bisa dibuang. Kalau maunya kebetulan ada sapu tangan, ambil aja sapu tangan. Kalau udah penuh, sebab kalau ini penuh mulut kita dengan ludah, bagaimana rukun kaulinya? Baca Fatihah misalnya kalau penuh mulut dengan ludah. Atau membaca surat misalnya, yang sunnah. Maka boleh aja ambil sapu tangan, masukkan lagi ke kantong. Lebih nyaman kalau pakai sorban begini. Tapi tentunya kalau sudah begini, ini besok-besok masih dipakai enggak? Ya enggak lah. Ganti sorbannya atau ganti sapu tangannya gitu. Itu dibolehkan. Saya pernah sholat berdampingan dengan Habib di Pontianak. Kalau Pontianak ibunya Habib itu Syarif, turunan Alidrus Syarif tuh. Dia lagi mungkin kurang sehat, banyak batuknya obroh tuh kelihatan. Kedengaran suaranya banyak dahaknya gitu. Itu ada bawa sapu tangannya, sapu tangan kecil gini. Suka ngatang. Tiap batuk begitu. Karena tadi kalau ketelan batal. Karena itu ada rasa dan memang sudah keluar dari tempatnya itu. Kemudian yang berikutnya wa qala wa biniyatil qat'in shalah. Tadi udah niat memutuskan salat. Bita'liqin qat'iha. Wa bitaraddudihin bihi. Udah. Jadi tadi menghubungkan salat dengan hasilnya sesuatu tadi udah tadi. Dan tarodud tadi, ragu tadi. Kemudian wa bi ayyam dia ruknun ma'as syakin piniyati taharum au yatulu zamanu syakki. Terlewat satu rukun dengan disertai keraguan terhadap niat takbiratul ihram. Apakah sudah atau belum dilakukan? Kalau taradud tentang takbiratul ihram sekaligus membatalkan. Taradud atau meragukan tentang takbiratul ihram. Terlewat atau udah takbiratul ihram tadi benar belum ya? Nah, itu. Makanya ketika kita mau takbiratul ihram yang takbir rukun, takbir taharum itu harus betul-betul udah tenang pikiran kita, udah tenang badan kita. Jangan masih gerak-gerak, masih jalan udah takbiratul ihram akhirnya muncul taradud nanti. Muncul rasa syak atau keraguan, itu bisa membatalkan sholat kita. Sedangkan takbiratul ihram itu harus mencakup kepada niat sholat. Sebab niat sholat itu adalah dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya harus betul-betul konsentrasi ketika kita mau bertakbiratul ihram. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahan dari fikih Syekh Nawawi. Sedikit lagi. Berikutnya, apa yang bisa membatalkan sholat lagi? Di dalam keterangan Imam Al-Baghawi, wal kasirul mutaparrikun bihaisu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Yang dimaksudkan dengan banyaknya tetapi terpisah atau satu sama lainnya ialah asal satu perbuatan telah terpisahkan dengan perbuatan sebelumnya.